generasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dalam acara destinasi program Salam Bergerak Budaya Positif oleh Bapak Khairul Effendi SPD. Yang kami hormati Bapak Kepala SD 3 Sungai Kupang serta Bapak Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir mengikuti serangkaian acara pada hari ini. Adapun susunan acara destinasi aksi nyata program bergerak budaya positif oleh Bapak Khairul Effendi SPD. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah SDN 3 Sungai Kupang. Acara ketiga, doa. Dan keempat, acara inti destinasi budaya positif oleh Bapak Khairul Effendi SPD, calon guru bergerak angkatan 7 Kabupaten Kota Bogor. Baiklah Bapak Ibu hadirin, mari kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Acara kedua, sambutan kepala sekolah SDN 3 Sungai Kupang kepada Bapak Muhammad Sohib SPD MM kami bersilakan. Kemudian budaya positif ini yang nantinya akan didefinisikan oleh Bapak Khairul Effendi adalah merupakan suatu langkah nyata perubahan yang positif sehingga akan membentuk suatu karakter pembelajaran nanti yang mengarah pada sesuatu yang lebih baik daripada yang sudah dulu, di mana nanti akan dilakukan oleh beliau segala hal bentuk yang merupakan suatu temuan atau penelitian baru, di mana kegiatan-kegiatan yang terdahulunya itu membawa dampak yang negatif, sekarang akan dikatakan budaya positif baru yang nantinya akan berubah, di mana nanti banyak sekali hal-hal yang disampaikan beliau sehingga itu akan mampu membawa perubahan yang positif, budaya yang positif terhadap proses pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Demikian saya selaku Kepala SDN 3 Sungai Kupang mengucapkan selamat kepada Bapak Khairul Effendi sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota Baru. Semoga selalu sukses dan maju.
doa, kami mintakan segala hormat kepada Bapak Kiai untuk membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, diizinkan berdoa berdoa. Di dalam agama Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Ya Allah, ya Maha yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, panjangkanlah umur kami kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami dalam menjalankan tugas-tugas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus yang Engkau ridai. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu acara ini disimulasi budaya positif oleh Bapak Herul SPT Calon Bergerak Angkatan 7 Kabupaten Kota Batu. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Herul SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah TNI Kami Kupang Bapak Sohaimi SPDMM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru tamu undangan yang telah hadir pada kegiatan destinasi pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berterima kasih ide jualan pada siang hari ini kita dapat berkumpul berkolaborasi dalam rangka kegiatan destinasi program calon guru bergerak aksi nyata budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan. Salam berdoa, salam dan salam selalu berdoa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang saya hormati, pertama-tama pada siang hari ini perkenalkan diri Ulun. Mungkin bukan sudah kenal, Ulun adalah salah satu staf pengajar SDN Negeri Kupang dan salah satu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota Batu. Pada siang hari ini, Ulun akan menyampaikan satu tugas modul 1.4 yaitu mengenai penerapan aksi nyata budaya positif di SDN 3 Sungai Kupang. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Pada siang hari ini, Ulun
Pembahasan calon guru penggerak akan menyampaikan diseminasi aksi nyata budaya positif khususnya kepada rekan-rekan di SDN 3 Simalungun dan kepada rekan-rekan undangan yang berhadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya Ulun sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari sebagai kewajiban kepada kita sebagai pendidik di sekolah kita masing-masing. Selamat datang para guru hebat yang berhadir pada hari ini. Kita semua adalah guru hebat. Mari pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama belajar bersama, berkolaborasi bersama demi mewujudkan tujuan bersama. Pendidikan itu peserta didik kita tentunya mencapai tujuannya profil pelajaran Pancasila. Profil pelajaran Pancasila. Kita berkolaborasi belajar bersama mengenai budaya positif yang akan Ulun diseminasikan pada siang hari ini. Ada latar belakang diseminasi pada hari ini adalah mengenai budaya positif. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Jelas, apabila suasana positif, pasti pembelajaran itu akan kondusif. Apabila suasananya tidak positif, pembelajaran itu pasti tidak kondusif. Kemudian, karena dengan suasana murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa? Karena pembelajaran itu di dalam paradigma baru, pembelajaran itu harus menyenangkan. Jangan lagi tegang, duduk manis, tangan dilipat, duduk yang manis, dia pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum mereka tidak dianjurkan lagi pembelajaran yang seperti itu. Harus kita sebagai pendidik harus bisa mengkondisikan pembelajaran bagaimana yang menyenangkan. Selanjutnya, ada pun konsep modul pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu yang akan kita diskusikan bersama pada siang hari ini dalam diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Lanjut, yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, artinya bervariasi, sehingga setiap siswa, setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Siswa tersebut kita beri pembelajaran berdiferensiasi, bervariasi. Artinya apa? Apabila ada 10 siswa di dalam kelas, kita tidak lagi dibenarkan memakai metode pembelajaran cuma satu. Misalnya satu siswa ini ketujuh kegayaan, yang satunya diam, kita beri berfokus kepada siswa yang diam aja. Akhirnya apa? Tidak senanglah siswa kita yang ketujuh berjalan, tidak senanglah siswa kita yang ketujuh berpandai. Apabila kita cuma memenuhi kebutuhan siswa kita yang diam tadi. Jadi pada paradigma baru ini kita disuruh, kita diwajibkan harus bisa membuat pembelajaran berdiferensiasi, artinya bervariasi.
dengan 10 siswa berarti 10 metode pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Siswa yang ketujuh berjalan, siswa yang ketujuh diam, siswa yang ketujuh melihat. Kalau siswa yang ketujuh melihat, siswa ketujuh berjalan, kita beri pembelajaran dengan yang ceramah misalnya, dia tidak senang, maka harus bisa kita memvariasi pembelajaran. Kalau ketujuh melihat, kita bisa juga menggunakan TCD. Akhirnya kedua, dia bisa melihat, yang kedua mendengar, dia bisa mendengar. Artinya kita sebagai seorang pendidik harus bisa berkreasi sebaik mungkin bagaimana caranya memvariasi pembelajaran yang tujuannya agar siswa tadi dapat menyenangkan dan tujuannya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Paham Bapak Ibu? Artinya seperti itu posisi pembelajaran di paradigma baru pada pembelajaran kurikulum merdeka pada saat ini. Yang kedua adalah mengenai disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa songgotan, tanpa ancaman maupun hukuman. Itu budaya positif, disiplin. Artinya seperti apa penerapannya? Misalnya ada siswa kita, peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Selama ini kita sering melakukan yang namanya hukuman. Anak siswa kita tidak mengerjakan PR di rumah, kita beri hukuman. Misalnya dengan itu kamu tulis yang benar, atau bahkan lari keliling lapangan, atau yang selalu dapat 10, kita sokong dapat 100, kita beri permen, kita beri hadiah. Pada disiplin positif pada pagi hari ini, siang hari ini, kita tidak lagi dianjurkan memberi hukuman, ancaman maupun sokongan kepada peserta didik kita. Kita akan disuruh menumbuhkan rasa kesadaran dia sendiri. Apabila dia merasa bersalah, akhirnya dia sadar dan akan tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Kita lanjut. Lanjut Bapak Ibu ya. Mengenai kebutuhan dasar manusia. Ini adalah kebutuhan dasar. Manusia itu pasti membutuhkan bertahan hidup, ya. Kemudian apa lagi? Kasih sayang. Pasti setiap manusia ingin dikasih sayang, diberi sayang. Perasaan, kebebasan, kemudian kesenangan. Adakah yang ada selain itu? Dari kelima itu pasti kebutuhan manusia. Butuh kesenangan, butuh kebebasan, butuh kasih sayang yang merasa diterima, penguasaan. Ini adalah apa? Kebutuhan dasar yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Peserta didik kita kan sama. Peserta didik kita juga manusia. Peserta didik pasti memiliki kebutuhan yang bertahan hidup. Ingin kasih sayang, ingin penguasaan, ingin kebebasan, dan ingin kesenangan. Karena ini kebutuhan yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Sama juga dengan peserta didik kita. Mereka pasti memiliki, pasti menginginkan kelima ini mereka dapatkan. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik, tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya memberikan kebutuhan dasar manusia ini
kepada peserta didik kita. Ya kan? Kelima ini kan pukul bisa. Adakah lagi? Misalnya pukul 6. Adakah lagi? Atau ini kurang? Kalau berikan 4 aja. Ini kan pas aja. Pas aja mungkin yang berulang 5 ini mungkin sama aja lah. Aku Google yang nanti. Tapi bisa ada yang lebih. Misalnya anak menambahin 6 kebutuhan materi misalnya. Sama, benar. Lagi Pak, lanjut mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Ini motivasi yang dimiliki oleh perilaku manusia. Ada lagi motivasinya misalnya? Cukup aja lah. Motivasinya ada 3, menghindari ketidaknyamanan tadi keberadaan. Dorongan yang dimiliki diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Perhatikan Ibu. Yang kelima adalah posisi kontrol. Mari kita refleksikan diri kita selama ini sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar di sekolah kita, di kelas kita, yang mulia ini bapak-bapak, ibu-ibu, di sini adalah guru-guru, para pendidik yang sudah berpengalaman, para pendidik yang sudah senior. Kita akan refleksikan. Silakan masuk pertama ini. Di situ Pak. Coba. Jadi selamat datang Bang Mani dari SDN Bang Kirana yang telah kiranya hadir pada sesi diseminasi pada siang hari ini berhasil mengundang dulu. Nanti kita ulangi bersama-sama mengenai posisi kontrol restitusi. Mari kita refleksikan, kita ulang lagi, kita ingat kembali, kita sebagai pendidik di dalam kelas itu posisi kita yang mana? Apakah kita sebagai pengikut? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Atau kita sebagai manajer? Contoh, ada siswa kita yang melanggar suatu aturan. Anak misalnya membuang sampah sembarangan, langsung kita panggil, anak kamu salah, sekarang push out. Ya, ada kadang-kadang kita seperti itu programnya itu kurang tepat. Ada juga sebagai membuat rasa bersalah, kita singgung siswa kita itu harus. Akhirnya dia merasa bersalah. Kita bahasanya kan kita singgung. Ya siapa kayak si Anton, si Anton. Kemudian ada teman, kita jadikan teman siswa kita. Ada juga kita sebagai pemantau dan kita sebagai manajer. Yang berbagus, yang terbaik sesuai dengan konsep penelitian. Kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, setidaknya wajib kita di posisi sebagai manajer. Kita sudah tidak lagi sesuai dengan zaman kita betul. Walaupun kita masih berpikir, aku ini terlahir, aku tercipta dari pendidikan yang pembunuh. Kenapa aku zaman sekolah dulu sekarang dihukum oleh guru? Ternyata aku sukses. Ternyata aku bisa jadi guru. Ternyata bisa jadi bupati, jadi kepala desa. Itu adalah orang-orang yang nakal dulu jadi dihukum waktu sekolah. Kok sekarang pembunuh itu salah? Padahal itu bujur pada zamannya.
sekarang zamannya berbeda waktu. Kita tidak bisa tadi berlari dulunya selalu dihukum proses. Sekarang kita tidak bisa lagi menerapkan seperti ini zaman kita, karena otak kita, budaya kita jauh dari sekarang, mental kita, siswa kita dan siswa dulu berbeda. Artinya dengan perbedaan itu kita harus bisa berubah posisi kita yang asalkan 1 sampai 4. Mudah-mudahan dari pulang selesai diseminasi pada siang hari ini kita telah bisa berubah menjadi posisi yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Seperti apa dengan ini? Oke, mantap. Lanjut. Ada beberapa pertanyaan yang sering kita lakukan, yang sering sebagai posisinya. Ada beberapa pertanyaan, kadang-kadang siswa kita itu membuat suatu kesalahan. Kita akan tahu yang sering kita lakukan di kelas seperti apa. Apakah tadi sebagai pemukul tadi? Apakah kita sebagai pembuat rasa salah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Dan apakah kita sebagai manajer? Ini yang sering kita lakukan. Selama ini kita harus tahu yang melakukan ini, apakah aku pemukul? Apakah aku ini sebagai teman? Apakah aku ini sebagai manajer? Bisa aja kita selama ini sudah sebagai manajer, alhamdulillah. Bisa aja kita selama ini masih sebagai pemukul. Setelah diseminasi ini, berharapnya akan berubah. Seperti ini kan, Bapak Ibu. Misalnya pertanyaan siapa yang mengatakan? Pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kita misalnya kalau besar detik nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu maksudnya apa? Membuat rasa bersalah. Akhirnya siswa itu merasa bersalah. Bapak nih guru sini kecewa lawan aku. Kita kadang-kadang mengucapkan seperti itu, berarti membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kamu selalu salah melalui soal. Itu sampai kepada siswa itu betul apa? Itu menghukum mentalnya kena. Ini dapat mau terus. Membaca itu diulangi. Kalau mendapatkan itu adalah posisi kita sebagai guru, sebagai pemukul. Tidak harus kekerasan fisik yang kita lakukan. Kata-kata kita pun bisa membuat siswa itu merasa terhukum. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Nah ini ada tugas, lawan anak demi ibu bapak memberi tugas kepada kalian, kerjakan. Itu sebagai teman, kita anggap teman siswa kita. Kita anggap kawan bermain teman kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemantau. Apa yang sering kita lakukan? Apakah kamu mau mendapatkan suatu kejutan hari ini? Oh jangan, diberi iming-iming. Biasanya sebagai pemantau. Misalnya apa mau dapat 10, mau dapat 10, ya sebagai pemantau. Kemudian yang kita tadi dianjurkan adalah sebagai apa tadi? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Misalnya ada siswa kita yang selalu nakal, yang selalu berkelahi. Kita beri keajarannya bagaimana kita menyelesaikan ini agar kejadian kesalahan yang kamu lakukan tidak terulang lagi. Itu seorang manajer. Nah, jadi hari ini khususnya untuk pribadi yang juga seorang pendidik, Bapak Ibu undangan yang pendidik, mari kita berkolaborasi bersama-sama. Mudah-mudahan diseminasi pada siang hari bermanfaat. Kita semuanya bisa berubah. Yang merasa berbuat bersalah, berhukum, teman, pemantau. Mudah-mudahan kita berdoa bersama demi kemajuan pendidikan kita, khususnya di sekolah kita, di kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa berubah menjadi seorang manajer
Siap berubah? Siap. Ulun hendak berubah. Ulun di sini menyampaikan tujuan bukan dua posisi ulun sebagai manajer. Kita sama-sama refleksikan dulu. Itu rahasia ulun di posisi mana. Tapi ulun tetap berusaha juga. Mudah-mudahan ulun nanti kawan di sebagai posisi sebagai manajer. Karena ini yang diharapkan oleh paradigma pendidikan kurikulum baru tadi. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan ini adalah proses perkembangan yang sudah kita lakukan selama ini. Kita ada yang aturan di dalam kelas, di dalam buang sampah, masuk tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, tidak boleh ribut, anak-anak tidak tempel di dalam kelas, peraturan kelas 6 misalnya 3 tahun kalau dulu peraturannya ampun kawan saya itu mulai kita suruh siswa kita mentaati peraturannya. Itu peraturan tidak terlalu lagi. Lainnya yang malah ini langgar itu betul. Itu melanggar peraturan. Padahal peraturannya itu diulang 3 tahun yang lalu. Berikutnya peraturan menjadi kemudian kesepakatan kelas. Disepakati bersama di kelas tersebut. Kemudian pada paradigma baru ini kita ubah lagi menjadi keyakinan kelas. Hampir peraturan kelas, hampir kesepakatan kelas adalah keyakinan kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Ringkas dari peraturan. Karena bagaimana? Kemudian berupa pernyataan. Sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuatnya. Ini yang penting. Sesuai dengan kondisi mudah diingat ini. Siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan tersebut. Jangan kita sebagai pendidik menurut kita ini kita olah kita tempel di dinding. Belum tentu yang keyakinan yang kita buat tersebut sependapat dengan siswa. Contoh kita buat masuk kelas tepat waktu kita tempel. Belum tentu siswa sependapat. Kenapa? Karena siswa tidak gurunya tepat waktu. Bisa aja kita dibalasnya. Keyakinan kelas apa bila kita belum. Nah, makanya dibuat keyakinan kelasnya sekiranya kelas itu siswa tersebut orang yang di dalam kelas tersebut dapat melakukannya. Dibuat keyakinan artinya keyakinan kelas ini tidak selalu tetap bisa berubah sesuai dengan kondisinya. Sama dengan peraturan tadi, jangan sampai ada yang 3 tahun, peraturan 4 tahun itu juga melanjutkan peraturan yang lalu. Sekarang keyakinan sesuai dengan apa? Hasil diskusi bersama, hasil kolaborasi bersama antara guru dan siswa. Apa yuk keyakinan kelas kita di dalam kelas ini? Misalnya jangan membuang sampah, misalnya mengerjakan PR sesuai dengan tugas guru. Mau nggak siswa? Mau. Ya berarti bersama-sama dah membuat keyakinannya. Jangan buang sampah, mau lah? Mau. Jadi bersama-sama dah membuat keyakinan kelas. Urut lagi Bapak Ibu. Ini apakah jelas? Nah, karena materinya belum set. Ada boleh kita akan belajar bersama, agar belajar bersama. Kemudian ada itu pendekatan restitusi. Apa itu? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter
karakter yang lebih kuat. Artinya bagaimana kita menciptakan kondisi agar mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka. Ini tadi restitusi. Berlanjut pendekatan restitusi. Apa itu? Ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Lanjut, tawaran bukan paksaan. Nah, kita menawarkan kepada juga bukan memaksa. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebenaran dasar atas sebuah tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini restitusi kita tadi. Ini fokus pada sebuah solusi. Ini ciri-cirinya pendekatan restitusi. Lanjut, segitiga restitusi. Ini segitiga tadi. Di dalam tadi kan keyakinan kelas. Setelah kita membuat keyakinan kelas, nanti mungkin akan terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan baik itu dari peserta didik ataupun dari seorang pendidik. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini kita buat bersama peserta didik. Belum tentu cuma peserta didik yang melanggar. Bisa aja kita sebagai pembuat kita juga yang melanggar. Namun kebanyakannya sebagai kita pendidik, peserta didik yang melanggar peraturan tersebut. Maka solusinya ada langkah-langkahnya, bagaimana caranya solusinya menyelesaikan suatu masalah apabila ada siswa, apabila ada peserta didik yang melanggar keyakinan kelas. Yang pertama adalah ini validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nih, mari kita belajar bersama bagaimana cara kita menangani seorang siswa, menangani sekelompok siswa yang notabene telah melanggar sebuah keyakinan kelas yang telah disepakati secara bersama-sama di dalam kelompok belajar mereka. Yang pertama, segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Menstabilkan identitas kita ada siswa kita yang salah, distabilkan dengan tujuan agar membuat peserta itu merasa gagal karena telah berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Bagaimana caranya? Kadang-kadang ini yang harus kita lakukan sebagai seorang guru seperti ini. Kita kira anaknya, kita panggil anaknya, kita beri, jangan memanggilnya di hadapan peserta didik yang lain. Usahakan kita panggil apa itu artinya? Kita panggil duduk berhadapan dengan peserta didik yang bersama didik. Jangan kadang-kadang kita menegur, kita memanggil di hadapan teman yang lain. Dia akan sakit hati, dia akan malu. Kita beri teguran di hadapan teman-temannya yang lain. Kita panggil dia sendiri-sendiri. Rekan misalnya, kita panggil. Misalnya kita panggil dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, wajar. Setiap manusia itu pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga bersalah. Maaf sesuatu ini. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk
menyelesaikan masalahnya. Kadang-kadang kita di lapangan di dalam kelas ada siswa yang berkelahi. Kita pakai dia, pasti dia berargumen, tidak boleh mami belum. Berarti dia yang salah. Kita saling jual, nanti kita masih lawan satunya. Tidak, Bapak Ibu. Kita tidak dianjurkan seperti itu. Kita tidak lagi mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita bersama-sama dengan siswa yang tersebut bagaimana menyelesaikan solusinya, menangani kesalahan masalah yang dialami oleh peserta didik kita tersebut. Kayak apa Ibu? Ada kita lagi perkataan yang pas di dalam ketahuan ini tadi. Nah, kita penting itu juga kita beri pandangan seperti itu. Tadi titik yang menstabilkan identitas. Selanjutnya Bapak Ibu, validasi tindakan. Nah, tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Apa? Membantu mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipunya ketika melakukan sebuah kesalahan. Siswa kita, peserta didik kita yang melakukan kesalahan, kadang-kadang mereka itu juga mempunyai suatu keinginan kebutuhan dasarnya, bisa aja dia senang melakukan kesalahannya tersebut. Siswa tersebut melakukan kesalahan bukan tanpa alasan. Ya, dia senang melakukan tapi itu salah. Di sini kita akan memvalidasi tindakan. Kadang-kadang contoh nyata segitiga institusi yang dilakukan oleh guru menangani siswa yang salah, yang melanggar sebuah keyakinan. Yang pertama adalah kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Kita jawab tadi. Pertama adalah apa? Kondisi apa tadi yang pertama? Menstabilkan identitas. Yang pertama kan validasi tindakan. Kemudian menstabilkan identitas. Siswa yang salah tadi kita takuni, kita ada kronologi siapa yang salah. Kemudian yang kedua validasi tindakan. Kita punya. Kenapa kita melakukan itu? Pasti kamu itu punya alasan. Kemudian apa pentingnya bagi kamu melakukan alasan itu? Apa untungnya bagi kalian, bagi kamu? Kemudian kalau kita berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, artinya yang positif. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya dia melanggar memukul lelaki. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah yang validasi tindakan. Kemudian apa yang ada? Menyatakan keyakinan. Keyakinan tadi sudah kita buat di dalam kelas, kan? Setelah kita buat di dalam kelas, kemudian ada siswa yang salah, yang melanggar keyakinan tersebut, baru kita tanyakan seperti itu. Kalau kita menanyakan keyakinan, Anda melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berpikir, berinteraksi dengan orang lain. Nih, kadang-kadang di dalam menanyakan keyakinan ini yang benar adalah guru pendidik kayak kita ini harus berkata-kata setidaknya seperti ini. Apa nilai yang kita baca di kelas sekolah kita?
siswa itu di dalam berkelahi, di dalam keyakinan kelas. Ternyata siswa tadi melanggar sebuah keyakinan kelas, kita validasi tindakan, menstabilkan izin kita sudah, kemudian tahunan kalau tadi aku keyakinan kita bersama di dalam kelas, di dalam berkelahi banyak. Tapi apa yang kamu lakukan? Belum berbaca berkelahi. Nah, dia sadar sendiri. Kemudian kamu ingin jadi apa? Setelah ini apa yang kamu lakukan? Kamu kan melanggar. Pasti dia berkata, wah Bu, saya berjanji tidak akan melanggar keyakinan kelas kita. Karena keyakinan kelas ini telah dibuat secara bersama-sama sesama warga sekolah. Adakah dulu pengalaman misalnya mengenai ini? Kita kan selama ini belum buat keyakinan kelas nih. Adalah sudah yang buat keyakinan kelas. Bapak Ibu misalnya ulun pribadi, ulun jujur, ulun masih memakai kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang ada ulun tempel di dinding, kesepakatan kelasnya, kesepakatan kelas. Itu pun sudah termodifikasi pada dahulu peraturan kelas, udah ubah jadi kesepakatan kelas berdasarkan hasil bentuk bersama dengan peserta didik. Kemudian di paradigma baru ini kita tidak dianjurkan lagi memakai kesepakatan kelas, kita dianjurkan membuat sebuah keyakinan kelas bersama peserta didik kita. Itu pun jangan bertahan terlalu lama. Jangan bertahan terlalu lama. Artinya setiap periode kita refleksikan lagi, apakah kesepakatan kelas ini perlu dikurangi atau perlu ditambah. Misalnya di dalam kesepakatan kelas kita buat datang terlambat itu kan udah, saya bawa sampah, berkelahi, tidak boleh nyontek, tidak boleh ribut, itu buat. Ternyata dengan terlambat sudah kita buat, kita tempelkan kesepakatan kelas. Datang terlambat itu kita ada beri kata konsekuensi karena di situ kesempatan kelas tidak ada. Boleh Bapak Ibu, boleh kita revisi, boleh kita revisikan bersama kesempatan kelas tadi. Setelah kita melakukan kesepakatan kelas bersama, siswa kita masih melanggar, siswa kita masih mengulangi kesalahan-kesalahannya, kita lakukan pendekatan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, apalagi itu validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Urut beberapa hari yang lalu ada siswa urut pernah menerapkan ini, alhamdulillah. Tapi siswa urut tidak dapat karena urut siswa kenal. Tapi tidak menurut pembina bagaimana caranya siswa kita yang siswa kelas 1, kelas 2 yang masih kita pernah kesepakatan kelasnya yang ringan-ringan yang mereka paham. Oke, adakah Bapak Ibu hasil kolaborasi ini adakah yang harus kita diskusikan bersama? Silakan. Ada yang mau ditanyakan, ada kita diskusikan bersama kayak apa kendalanya di sekolahan kita. Kita di sini sesuai dengan yang terbaik, kita berkolaborasi, belajar bersama mengenai bagaimana penanganan kita kepada peserta didik kita di dalam kelas. Oke, adakah Bapak Ibu? Oke, silakan Pak Agus dari SDN Bermalas. Ini Pak, misalkan kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi kan kita misalnya salah satu contoh kita ambil membuang sampah di sembarangan misalkan. Ya.
kali ketahuan kan, biasanya nih mungkin dia sadar sendiri atau apa kan, kita sebagai manajer jadi kita posisikan diri kita sebagai manajer. Sampai beberapa kali mungkin melakukan kesalahan itu kan kita lakukan pendekatan restitusi nih. Dalam pendekatan restitusi ini siswa sendiri pada saat restitusi kan kita menanyakan keyakinan lagi nih pada siswa. Di akhir restitusi ini kan menanyakan keyakinan. Bagaimana misalnya kamu membuang sampah lagi, ini sudah berkali-kali kamu melakukan kesalahan itu. Siswa tersebut sadar sendiri atau membuat sendiri hukuman. Pak, jika saya membuang sampah sendiri lagi, saya akan denda misalnya Rp500 atau Rp1.000 misalnya sekali saya membuang sampah. Nah, sedangkan kita tadi kan tidak boleh memberikan hukuman, tapi hukuman tadi atas keyakinan dirinya sendiri. Apakah itu diperbolehkan? Oke, terima kasih. Ini adalah pendapat yang bagus, diskusi yang bagus yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Agung Pratama dari SDN Bermahawan. Ini merupakan salah satu contoh dari sini mungkin berkawal juga kita terapkan bagi kita semua. Artinya apa? Kita tadi tidak boleh memberi sebuah rumah, kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Namun apabila sudah kesepakatan kelas tersebut dibuat dengan catatan jangan cuma guru yang membuat, dibuat secara bersama-sama. Siswa menyepakati, guru menyepakati. Apabila siswa itu melanggar, itu namanya bukan lagi hukuman, itu adalah konsekuensi. Artinya apa? Bukan kita ini tidak boleh memberi apa saja. Itu adalah konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Setelah siswa melanggar sebuah keyakinan kelas, kita sebagai seorang pendidik melakukan tiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Namun siswa tersebut masih melanggar kembali. Boleh tahu? Boleh kita kedua ini 3 kali ini. Dia sadar bahwa aku pun, saya pun telah melanggar keyakinan kelas yang dibuat olehku dan oleh guru. Dia kalau kita lakukan dengan restitusi, dia akan tumbuh kesadaran sendiri. Bahkan dia bisa memberi hukuman untuk dia sendiri. Misalnya Bapak ulun janjikan, kalau ulun masih melanggar keyakinan kelas yang kita buat, misalnya ulun melanggar buang sampah, ulun akan membuang sampah 1, ulun akan cari sampah 10 sampah yang berserakan di sekolah kita. Gak masalah kalau boleh. Apabila itu terjadi secara berulang-ulang. Ada lagi apa lagi? Nah, ada lagi yang harus kita diskusikan mengenai keyakinan kelas tadi. Jadi kita ulang. Ini segitiga restitusi. Yang pertama, misalnya menanyakan yang pertama posisi kontrol. Apa tadi? Mulai dari paradigma baru tadi, ya Pak. Berdiferensiasi, ya. Kemudian diferensiasi itulah disiplin positif, kebutuhan dasar manusia pada diseminasi pada siang hari ini kita. Ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol. Kita sebagai guru di mana kita setelah pulang dari diseminasi ini akan sadar, akan tahu di mana kita sekarang. Apakah kita sebagai udah kalimatnya bisa juga, ya pengurus ya juga, sebagai orang juga, sebagai manajer bisa juga, bisa ya posisi kita bisa kalimatnya. Oke, kemudian
pertanyaan tadi supaya tahu kita sebagai manajer itu seperti apa kan kita? Seperti apa? Seperti ini. Nih, tadi 6, beda 5 ini 6 karena powernya ada 2. Karena selalu yang paling ini kadang-kadang saya pribadi saya ini kadang-kadang melakukan ini. Ya, saya sendiri pribadi kadang-kadang melakukan ini. Kamu terakhir terus. Ya, kayak ya, jadi mudah-mudahan mulut pribadi yang kita bersama tidak melakukan hal ini. Bisa aja sesuatu yang selalu lakukan ini. Mungkin itu gaya aja, bukan gaya belajar yang mereka inginkan. Kalau ada di kelas pun, kalau disuruh menulis lambat kan? Tapi bila disuruh sebuah bacaan, sebuah mengerjakan apapun masalah cepat. Seperti itu berbeda. Gerakan tangannya lambat. Ya. Tapi lambat itu kalau nggak di dalam kelas ribut juga. Bukan lambat baca itu ambat takut banyak ada. Dia tetap tapi dia disuruh menulis lambat. Tapi dia disuruh maju ke depan. Wah, cepat dia. Karena gaya belajar setiap manusia, setiap peserta itu berbeda. Nah tadi, kemudian keyakinan keras tadi kita buat lebih baiknya lagi setelah pulang di sini. Yang kelasnya belum ada keyakinan kelas, yang kelasnya masih ada peraturan, yang kelasnya masih ada kesepakatan, pulang dari sini kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Tapi belum baik, salah ada masih peraturan, nggak masalah masih ada kesepakatan. Yang jadi masalah ini peraturan ada, kesepakatan ada, apalagi keyakinan. Timbul-timbul kita memberi konsekuensi kepada siswa. Itu melanggar terus, buang sampah sembarangan, taruh melanggar apa yang dia langgar? Peraturan ada. Kok ada keyakinan kelas ada? Kalau tadi melanggar karena di dalam yang ada yang dilanggar itu kan ada rambu-rambunya, ya. Rambu-rambunya ada. Ikutan aja bisa diberi lagu aja tidak ada rambu-rambunya. Sama dengan peraturan keyakinan. Dia ada dengan PR. Di mana peraturan ada bahwa kalau mengenai PR lebih konsekuensi. Jadi pulang dari sini mudah-mudahan mulut pribadi kita bersama-sama berkolaborasi ada hasil dari sini pulang membuat sebuah keyakinan kita tempelan di dalam ruang kelas kita masing-masing. Apabila siswa kita menambah sebuah keyakinan yang telah kita buat secara bersama-sama, jangan langsung kita hukum. Kita beri langkah-langkah yaitu dengan segitiga restitusi tadi. Ya, ciri-cirinya ini bukan menebus kesalahan tadi, kita ulang. Ini tadi segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan sebuah keyakinan. Sekali lagi Bapak Ibu, apakah ada yang harus kita diskusikan pada sesi siang kali ini mengenai budaya positif yang kita ulun paparkan, ulun praktik, ulun rasa ini memang tidak sempurna, namun alangkah eloknya ini bisa membekas di otak kita bersama agar apa yang ulun sampaikan bisa bermanfaat bagi ulun dan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak dengan tujuan bersama mencerdaskan anak bangsa. Oke. Terima kasih. Coba ini guru bergerak Indonesia maju. Sebelum ini sampaikan definisi aslinya dan kalau guru bergerak mengenai budaya politik
salah satu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota Baru. Mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ulun atas nama Pak Materi, apabila ada salah hilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ulun akhiri diseminasi aksi nyata calon guru penggerak budaya positif pada siang ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Bapak Khairul Effendi SPD. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama acara ini ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya akhiri acara hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.